Assalamualaikum teman-teman, salam rayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dan masih di legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumiha. Kita masih membahas tentang Perang Bali. Mungkin jika Anda mengikuti tragedi perang di Bali ini yang melibatkan dua panglima dari Majapahit, yaitu Adityawarman dan Gajah Mada, kita akan melihat bagaimana Adityawarman membawa pasukan yang begitu besar dalam perang Bali. Mungkin teman-teman banyak bertanya, dan kami juga banyak melihat di komen-komen bahwa banyak bertanya-tanya, pasukannya bisa sebesar itu. Padahal ini kejadiannya sekitar 700 tahun yang lalu. Karena memang pasukan yang dibawa Adityawarman dan adik-adiknya sungguh besar. Adityawarman aja bawa pasukan dia sendiri aja 20.000, adik-adiknya aja 15.000 per orang, sementara mereka ada 5. Bayangkan teman-teman, jumlah yang sangat besar di zaman itu. Oke teman-teman, kita akan mulai saja part 64 ini dengan judul Bukan Panglima Biasa, Bagaimana Adityawarman atau Arya Damar membawa ribuan pasukan ke Bali. Judul ini sangat kuat secara naratif dan provokatif. Ini membuka ruang untuk mengeksplorasi sisi militer, politik, dan dinasti dari Adityawarman sebagai tokoh strategis yang seringkali terpinggirkan oleh narasi besar Gajah Mada. Pertama, bukan panglima biasa, bagaimana Adityawarman membawa ribuan pasukan ke Bali. Ketika Majapahit mengincar Bali pada tahun 1343 Masehi, secara resmi sering menyebut nama Gajah Mada sebagai arsitek utama ekspedisi militer tersebut. Namun satu nama lain muncul dalam teks-teks seperti dalam karya Muhammad Yamin ataupun catatan tradisi Bali, Arya Damar, yang kemudian kita kenal sebagai Adityawarman. Dialah yang memimpin langsung ribuan pasukan dari luar Jawa, terutama dari Palembang dan Pasundan menuju medan tempur di Ularan, Bali. Jaringan kekuasaan Adityawarman dalam sosok Arya Damar sebelum ia menjadi raja di tanah leluhurnya Minangkabau. Kemampuannya membawa pasukan besar dari Palembang dan Pasundan ke Bali pada tahun 1343 mencerminkan 3 hal kunci: legitimasi, loyalitas, dan strategi kekuasaan multi regional. Berikut penjelasan mendalamnya. Pertama, Adityawarman sebagai tokoh berdarah campuran elit. Adityawarman bukan orang sembarangan. Ia adalah putra darah Jingga, putri kerajaan Melayu dan Masaraya di Sumatera. Kemungkinan besar beraya orang Jawa atau bahkan anggota elit Majapahit atau Singosari seperti Mahisa Anambrang atau tokoh istana lainnya. Didikan di Jawa dan dipercaya dalam lingkaran dalam kekuasaan Majapahit sejak era Jaya Negara. Artinya ia adalah tokoh lintas darah dan budaya yang punya akar kuat di Sumatera, Jawa, dan Palembang. Yang kedua, menguasai wilayah Palembang sebagai panglima. Adityawarman dalam beberapa sumber termasuk prasasti Kubu Rajo dan kronik lokal disebut sebagai penguasa atau gubernur Majapahit di Palembang sebelum kembali ke Minangkabau. Ini memberi dia akses langsung terhadap rekrutmen dan pengorganisasi pasukan di wilayah Palembang dan sekitarnya. Pasukan ini bukan hanya terdiri orang-orang Melayu lokal, tapi juga bisa mencakup
milisi profesional, sisa pasukan Sriwijaya yang setia, dan aliansi dagang maritim yang mendukung kekuasaan Arya Damar. 3. Aliansi dengan wilayah Pasundan, diduga Sunda Galuh atau Pakuan Lama. Beberapa catatan lisan dan spekulasi sejarah menyebut bahwa Aditya Warman memiliki jaringan kekerabatan atau persekutuan militer dengan wilayah Pasundan, entah karena pernikahan politik atau aliansi kekuasaan. Bukan tidak mungkin bahwa pasukan yang dibawanya juga terdiri dari prajurit Pasundan yang tidak nyaman dengan ekspansi Majapahit langsung ke barat, atau kelompok yang melihat Arya Damar sebagai sosok penengah Jawa Sumatera. 4. Operasi militer besar Majapahit butuh kekuatan luar Jawa. Gajah Mada tidak mungkin melakukan ekspansi sebesar itu. Bali 1343 Masehi hanya dengan pasukan dari Jawa. Maka Majapahit menggunakan sistem desentralisasi militer, menyerahkan operasi kepada panglima-panglima regional seperti Arya Damar. Aditya Warman menjadi komandan utama dari luar Jawa, membawa pasukan bantu dalam ekspedisi besar ini, karena Gajah Mada butuh wajah multi etnis dalam penaklukan Nusantara khususnya Bali. 5. Strategi meningkatkan legitimasi dan pengaruh. Dengan membawa pasukan besar ke Bali, Aditya Warman tidak hanya menjalankan perintah, ia meningkatkan kredibilitas militernya, membuktikan bahwa ia mampu memimpin dan menang dalam perang besar, bahkan setelah ditinggalkan Gajah Mada dalam situasi sulit. Membuka jalan menuju kerajaannya sendiri di Minangkabau pada dekade berikutnya. Artinya Aditya Warman bisa membawa pasukan besar dari Palembang dan Pasundan ke Bali karena ia bukan hanya bawahan Majapahit, tetapi bagian dari arsitek kekuasaan lintas wilayah. Ia memiliki legitimasi, jaringan, dan otoritas untuk menghimpun kekuatan militer Jawa. Sebuah hal yang tidak bisa dilakukan sembarangan panglima. Ini juga menjelaskan mengapa meskipun kalah pamor oleh Gajah Mada dalam sejarah resmi, jejak militernya di lapangan jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan, khususnya di kemudian hari, yaitu Bali dan Minangkabau. Aditya Warman bukan sekedar panglima titipan Majapahit. Ia adalah pangeran dari darah Melayu, anak dari darah Jingga, yang memiliki garis keturunan kerajaan Damasraya, yang artinya juga dia bangsawan dari Majapahit sendiri. Dengan bekal legitimasi politik dan pengaruh kuat di wilayah Sumatera bagian selatan, Aditya Warman mampu menggalang kekuatan militer besar dari wilayah strategis seperti Palembang, Jambi, hingga Pasundan. Kekuatan itu bukan semata-mata karena perintah pusat Majapahit, melainkan karena wibawa dan pengaruh pribadi Aditya Warman sebagai bangsawan yang memiliki kredibilitas politik dan kultural tersendiri di luar Jawa. Politik gabungan Majapahit dan dinasti Melayu. Majapahit, terutama pada masa Tribuana Tunggadewi, tengah membangun Nusantara Raya yang menyatukan kerajaan-kerajaan regional. Untuk menaklukkan Bali dibutuhkan lebih dari sekedar kekuatan militer Jawa. Dibutuhkan pengaruh antar dinasti yang bisa menarik loyalitas raja-raja lokal di Sumatera dan sekitarnya. Disinilah Aditya Warman memainkan peran penting sebagai penghubung politik lintas wilayah. Faktanya, ekspedisi di Bali membawa sekitar 30.000 pasukan, dan sebagian besar disebut berasal dari luar Jawa. Saat Gajah Mada dan Aditya Warman berselisih di tengah perang, hanya sekitar 3.000 pasukan yang tersisa bersama Arya Damar, sisanya sama adik-adiknya. Namun dengan kekuatan strategis yang tersisa itu,
ia tetap mampu menang dan menetapkan kepemimpinan Majapahit di Bali. Kesimpulannya, saat sejarah memihak yang bertahan, Aditya Warman bukan hanya panglima perang, ia adalah politisi, diplomat antar dinasti, dan pemimpin yang mengerti geopolitik Nusantara. Keberhasilannya membawa pasukan besar ke Bali adalah hasil dari legitimasi dan jaringan kekuasaan di luar Jawa yang ia bangun selama bertahun-tahun. Hari ini pertanyaannya, siapa sebenarnya penakluk Bali? Menjadi relevan kembali, karena mungkin Gajah Mada tak akan pernah menang di Bali jika tak ada Aditya Warman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu di episode ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa ikuti edisi berikutnya yang akan membuka wawasan baru teka-teki ini semua. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.